Kadrun itu dari bahasa Arab, dari kata kadrun atau al-kadaru, bukan singkatan kadal gurun, kadrun. Ini arti kadrun dalam bahasa Arab. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Kadrun sebagai istilah sudah sangat populer. Sayangnya ada yang memahami kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Padahal bukan. Kadrun itu aslinya benar-benar dari istilah bahasa Arab. Kadrun dari susunan kata kaf, dal, ra. Kalau tasrifannya kadiro, yakdaru, kadarun, wa kadaratun. Dari jumlah huruf, kadiro ini thulathi, 3 huruf. Kata kerja disebut lazim, intransitif, tidak membutuhkan objek. Dalam kamus bahasa Arab berjudul Al-Mu'jam Mukhtarus Soha, Al-Kadaru diddu as-sofu, fahuwa kadirun au kadarun. Al-Kadaru lawan dari jernih. Ya artinya keruh, kotor, butek. Ismul fa'ilnya kadirun atau kadarun. Ala wazn fa'lun seperti fakhdun. Kalau fakhdun artinya paha. Kalau kadrun artinya butek, keruh, wazennya sama-sama fa'lun. Fakhdun, kadrun. Jadi kadrun itu bisa masdar, kadarun, wazennya fa'lun, atau ismul fa'il, kadrun, wazennya fa'lun. Berarti kata kadrun memang asli bahasa Arab. Bukan singkatan dari kadal gurun, kadrun, yang bisa saja dianggap sebagai sebutan penghinaan. Tapi kadrun dalam bahasa Arab ini bukan penghinaan. Kadrun adalah sebutan untuk setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan yang kotor, keruh, atau butek. Kan ada istilah piktor, pikiran kotor. Nah, pikiran seperti itu bisa juga disebut pikiran yang kadrun, pikiran yang butek, yang kotor. Kadrun adalah sebutan bagi segala kerutan, kekotoran, kekeruhan, dan kebutekan dari perasaan yang dikuasai oleh kebencian misalnya. Benci, iri, dengki, hasut, marah, itu merupakan perwujudan emosi yang kadrun alias emosi yang kotor, yang butek. Kadrun memang dari bahasa Arab, cocok untuk golongan yang mau ke Arab-Arapan. Padahal negeri-negeri Arab sekarang malah ke barat-baratan. Saudi Arabia menyelenggarakan acara Halloween di ibu kotanya, Riyadh. Negara-negara Arab Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, kota-kotanya sudah bangunan-bangunannya megah seperti kota-kota di barat. Qatar saat ini menjadi sahibul bait alias tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan stadion, pelayanan, dan semuanya yang berstandar gaya barat. Jadi aneh kalau ada golongan di Indonesia yang malah mau ke Arab-Arapan, sementara negeri-negeri Arab sudah ke barat-baratan. Kadrun ini memang ciri khasnya ya ke Arab-Arapan. Bukan berarti saya mau mengajak ke barat-baratan seperti orang-orang Arab sekarang, tapi kita harus kembali ke jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ciri khas kadrun yang lain adalah tidak bisa membedakan mana Islam, mana Arab. Alih-alih mereka mau melakukan Islamisasi, tapi yang terjadi adalah Arabisasi dengan menggusur kearifan-kearifan lokal di sini dengan budaya-budaya Arab. Kadrun melakukan hal itu. Kadrun tidak bisa membedakan antara al-Islam wal-arubah, antara Islam dengan Arabisme. Padahal kita mesti membedakan Islam dengan Arab, meski keduanya beririsan.
Misalnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, tapi hanya bahasa Arab dalam Al-Quran yang suci. Dalam keyakinan dan tradisi saya misalnya, kalau mau memegang dan membaca kitab suci Al-Quran, harus berwudu. Ada tata kramanya, tidak boleh diletakkan dan memegang sembarangan. Sebelum dan sesudah membaca Al-Quran, kita menciumnya sebagai ungkapan pengaguman dan cinta. Tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu dianggap suci. Tidak perlu baca koran Arab misalnya, harus wudhu terlebih dahulu. Dan tidak perlu mencium koran-koran Arab itu sebelum dan sesudah membacanya. Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Tapi lebih dari itu, beliau adalah Nabi dan Rasulullah. Dalam sabda beliau, tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap orang ajam, orang asing, orang non-Arab, atau orang yang berkulit putih pada orang yang berkulit hitam, yang berkulit merah, dan seterusnya. Begini sabdanya. Ya ayuhan nasu inna rabbakum wahid. Ala la fadla li'arabiyin ala ajamiyin, wala li'ajamiyin ala arabiyin, wala li'ahmar ala aswada, wala li'aswada ala ahmara, illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, Tuhanmu itu satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam atau orang non-Arab, antara orang non-Arab ke orang Arab, atau orang yang berkulit merah ke orang berkulit hitam, atau berkulit hitam ke orang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada juga hadis dari sabda beliau yang lain. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li abyada ala aswada, wala li aswada ala abyada, illa bittaqwa. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Tidak ada keutamaan orang Arab pada orang non-Arab dan juga sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang kulit putih pada orang berkulit hitam dan juga sebaliknya, kecuali dengan takwa. Manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Itu sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada keutamaan berdasarkan ras dan keturunan, tapi keutamaan itu berdasarkan kualitas perbuatan, yakni yang disebut dengan takwa. Karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, karena tata krama seseorang yang baik, bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Tidak boleh ada pemujaan pada ras dan keturunan seseorang. Tapi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul adalah orang yang paling istimewa. Karena beliau sebagai Nabi dan Rasul bukan hanya sekedar sebagai orang Arab. Nah, kadrun ini tidak bisa membedakan soal ras dan keturunan ini. Sehingga ada gejala untuk memuja-muja orang Arab. Tapi ingat, kita juga tidak boleh membenci orang Arab karena akan jatuh pada sikap rasisme juga. Kadrun itu tidak bisa membedakan mana ajaran Islam yang mulia, mana produk sejarah dalam umat Islam yang profan. Kalau pakai bahasa kerennya yang sering dikutip oleh Profesor Amin Abdullah, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Jogja, tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan normativitas Islam dan historitas Islam. Contoh, ajaran kepemimpinan dan politik dalam Islam adalah yang paling utama itu soal keadilan, menjamin kesejahteraan rakyat, soal kepemimpinan yang stabil, kedamaian, dan lain-lain. Ini prinsip-prinsip ajaran dalam Islam. Nah, kalau bentuk negaranya itu merupakan persoalan yang menjadi produk dari pengalaman politik umat Islam yang tidak suci. Tidak boleh ada dimutlakkan. Karena itu, sampai sekarang bentuk negara-negara di umat Islam itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk republik seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan lain-lain. Dan ini mayoritas bentuk negara di negeri-negeri mayoritas Muslim. Ada republik dengan embel-embel Islam seperti Republik Islam Pakistan, Republik Islam Iran. Ada juga yang berbentuk kerajaan seperti Saudi, Yordania, Kuwait. Ada yang berbentuk persatuan kerajaan-kerajaan seperti Uni Emirat Arab.
Karena bentuk negara itu adalah produk dari pengalaman politik umat Islam. Tapi sayangnya ada yang mau mutlakkan seperti bentuk khilafah ala Hizbut Tahrir atau yang juga diyakini oleh FPI. Ada yang memutlakkan bentuk negara Islam seperti kelompok Ikhwanul Muslimin. Nah, kadrun itu ciri khasnya memutlakkan bentuk khilafah dan negara Islam yang sebenarnya produk dari khayalan mereka belaka sebagai satu-satunya negara, bentuk negara yang dianggap paling Islam. Ini ciri khas kadrun. Mereka memutlakkan bentuk khilafah. Mereka memutlakkan bentuk negara Islam. Karena itulah kadrun itu dekat dengan tindakan intoleransi terkait dengan radikalisme bahkan terorisme. Karena keruwetan cara pikir mereka dan sikap mereka yang penuh dengan kekotoran, kekeruhan, pikiran yang butek. Mari kita jauhi ciri-ciri kadrun ini. Jangan sampai kita punya pikiran, perasaan, dan tindakan ala kadrun. Pikiran yang kotor, perasaan yang butek, tindakan yang ruwet. Jangan jadi kadrun. Jangan berotak kadrun. Jangan bernalar ala kadrun. Nalar yang keruh dan butak. Tapi pakailah nalar yang jernih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.